kalau nggak salah pernah 7 kali dibaptis pemusik di gereja. Betul. Bener? Iya. Ini bener nggak gitu kan? Jangan-jangan bohong. Ya. Terutama tentang dibaptis 7 kali. Benar 7 atau 9? 7 kali. Saya lihat baptis 7 kali ini membuat atau membagongkan begitu banyak orang, dan di sini kita akan kemudian menyimak sedikit dan kita akan mengukur seberapa Jesslyn ini sebenarnya mengerti ajaran Kristen. Ya. Saya juga baru dengar ini bahwa ada orang Kristen pelayan Tuhan dibaptis sampai 7 kali. Dan yang lebih bombastisnya, yang lebih lucunya, kesesatan dia itu teman-teman sekalian. Dia pernah dibaptis sampai 7 kali gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Belakangan ini terjadi kesimpang siuran antara pendeta dan jemaatnya serta seorang mu'alaf yang masuk Islam yang bercerita bahwa ketika dia masih Kristen itu dibaptis sampai 7 kali. Nah ini kan membingungkan ya, antara pendetanya yang tidak tahu atau mu'alafnya ini yang berbohong. Nah mari sama-sama kita bongkar. Kecil kemungkinan para mu'alaf itu untuk bisa berbohong. Kenapa? Karena mu'alaf dari A sampai Z itu mengatakan sama semuanya teman-teman. Mu'alaf A bilang, kenapa saya masuk Islam? Satu, karena konsep ketuhanannya membingungkan. Kedua, konsep penebusan dosa juga membingungkan. Yesus disalib, Yesus Tuhan, semuanya membingungkan. Bahkan kitab sucinya juga bisa dipalsukan, gitu ya. Itu pernyataan para mu'alaf. Jadi semuanya kompak tuh sama, gitu ya. Jadi kemungkinan mu'alaf ini berbohong adalah 0 atau kecil lah minimal, gitu ya. Ini bener nggak gitu kan? Jangan-jangan bohong. Ya. Terutama tentang dibaptis 7 kali. Benar 7 atau 9? 7 kali. Nah lalu bagaimana tentang pendeta ini? Kok ada pendeta tapi tidak tahu ada pembaptisan sampai 7 kali? Saya lihat baptis 7 kali ini membuat atau membagongkan begitu banyak orang, dan di sini kita akan kemudian menyimak sedikit dan kita akan mengukur seberapa Jesslyn ini sebenarnya mengerti ajaran Kristen. Ya. Memang secara umum ya, kalau ibarat pintu masuk, baptis itu kan pintu masuknya. Ya udah berarti sekali aja udah jadi Kristen, ya udah. Memang secara logika itu masuk akal seperti itu. Tapi kenapa bisa ada pembaptisan sampai 7 kali gitu ya? Sebetulnya mudah saja bagi pendeta untuk mengecek ini benar atau tidak. Tinggal dikontak ke gereja yang dia sebutkan, kan disebutkan dalam videonya. GBI, GTI, GPDI, terus Betani ada 5 tuh. Apa benar Anda di gereja Anda melakukan pembaptisan sampai 7 kali? Tinggal gitu doang, gampang. Dan yang lebih bombastisnya, yang lebih lucunya, kesesatan dia itu teman-teman sekalian. Dia pernah dibaptis sampai 7 kali gitu ya. Aduh, aneh. Itu karena saya dari gereja lama, habis itu saya pindah ke gereja baru, tapi kan statusnya saya masih status gereja lama ini. Nah, sedangkan saya mau menjadi pemain Gereja musik baru. untuk gereja yang baru, jadi saya harus disahkan dulu. Oh. Jadi pengesahan bahwa saya itu memang berada di gereja tersebut, saya juga memeluk teori yang juga pengajaran gereja tersebut. Tapi ketika masuk sebagai pemusik maka harus dibaptis di situ Sekarang ya. saya akan menjadi musik senior, saya masuk sebagai status musik senior, jadi perlu dibaptis. Nah itulah pembelaan dari mu'alaf Jesslyn tentang kenapa dia dibaptis sampai 7 kali. Tapi untuk pendeta
Kok ini aneh ya, ada pendeta yang tidak tahu bisa dibaptis seperti itu. Kalau saya melihat sepertinya dia ini berasal dari gereja sesat Indonesia. Karena hanya di gereja sesat yang melakukan baptisan sampai 7 kali. Nah lalu mana sih gereja-gereja yang disebutkan sesat sama Oten ini ya? GBI, GTI, GPDI, terus Betani. Betani ada 5 tuh. Memang beneran nih orang nggak ada obat. Karena begitu ngawur dan begitu salahnya pengajaran kekristenan yang dia sedang koar-koar di channel-channel para polemikus muslim ini. Dan ya, disinilah saya akan tunjukkan bahwa mereka akan mentertawakan cara pikir mereka sendiri atau kebodohan cara berpikir. Kebodohan cara berpikir mereka sendiri. Ya. Ya, saya lihat baptis 7 kali ini membuat atau membagongkan begitu banyak orang dan di sini kita akan kemudian menyimak sedikit dan kita akan mengukur seberapa Jesslyn ini sebenarnya mengerti ajaran Kristen. Ya. Ada 2 kesimpulan di video ini. Yang pertama, saya tidak akan membalas perkataan pendeta yang suka membodoh-bodohi umat Islam dan para mu'alaf. Karena apa? Karena walaupun di Islam diperbolehkan untuk membalas, tapi memaafkan lebih baik. Jadi saya tidak akan mengatakan bodoh kepada para pendeta, apalagi mengatakan dungu kepada Anda. Karena saya percaya juga Jesus, peace be upon him, adalah Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan ajaran kasih. Kasihilah musuhmu. Lalu apa membodoh-bodohi umat Islam seperti itu? Hal yang sangat rendah, hal yang sangat busuk. Saya akan ke Israel dan Israel bilang bajingan orang itu. Kesimpulan kedua, para pendeta ini tidak pernah membahas inti permasalahan. Sepertinya dia hanya ingin mengalihkan saja apa topik yang terjadi. Inti masalahnya adalah kenapa Jesslyn ini pindah dari agama Kristen kepada agama Islam. Teman kita Subatomo mengatakan jadi pianis baptis, pegang gitar baptis, pegang trompet baptis. Bayangkan kalau dalam gereja berapa alat musik, berapa kali baptis dia. Kenapa tidak membahas alasan itu? Kenapa? Karena pendetanya sendiri pun tidak mengerti. Yang jadi permasalahannya adalah Jesslyn kurang iman. Dia itu ingin belajar ketuhanan dalam konsep Trinitas secara benar agar dia bisa mengajarkan kepada muridnya kelak. Jesslyn kurang iman, datang ke gereja minta kejelasan, tapi pendeta tidak ada satupun yang mampu menjelaskan konsep Trinitas. Mau seperti apa ini? Jadi para pendeta ini, terutama pendeta Andre Tunggal ini, hanya koar-koar saja di medsos pembelaan atas banyaknya orang-orang Kristen yang makin banyak memeluk Islam. Ya silakan bagi Anda, kalau misalnya Anda merasa Jesslyn ini penyembah tertinggi, Anda suka dengan kata itu, lalu Anda mengatakan dia ini baptis 7 kali menunjukkan dia udah keren banget, ya ambil aja dah gitu. Kami nggak apa-apa kok, kami nggak masalah ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.